sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Akhirnya kita mendapatkan klarifikasi langsung dari Dr. Richard Lee. Karena mualafnya Dr. Richard Lee ini itu disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Jadi Ustadz Dery Sulaiman mengatakan 2 tahun yang lalu Dr. Richard Lee ini sudah disahadatkan. Tapi kan kita belum pernah mendengar dari Dr. Richard Lee-nya langsung. Benar nggak mualaf ini? Atau jangan-jangan hanya mualaf settingan? Banyak juga yang berpikir bahwa Dr. Richard Lee ini hanya mualaf settingan. Karena beberapa minggu yang lalu Dr. Richard Lee ini ada di gereja bersama pendeta Gilbert dan dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi banyak yang berpikir bahwa Dr. Richard Lee ini hanya mempermainkan agama Islam. Nah, tapi teman-teman di sini kita akhirnya mendapatkan klarifikasi dari Dr. Richard Lee-nya langsung. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini Pak Ustadz ya. Kita kan aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Apapun itulah ya. Makanya aku memilih untuk menyampaikan mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya. Banyak teman, banyak saudara, banyak saudara-saudara kita. Semuanya saudara-saudara kita semuanya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama. Tapi yang aku pengen klarifikasi mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih yang tentang pendeta Gilbert. Iya. Desember 2024, Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga, kan aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu. Motivator kan. Lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak, karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah, kena marah sedikit, mentalnya down, berhenti. Oh iya, pastor saya bilang karena kan dia pernah datang ke podcastku, aku kan bersahabat jadi nggak enak lah aku datang ke sana. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja muda gereja dikumpulkan karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Jadi ya aku pikir dikumpulkan tidak hari Minggu dikumpulkan duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan. Apalah siapalah Dr. Richard ini kan nilai keagamaannya kan nggak tinggi kan. Cuma kan mereka ngelihat aku mungkin lebih sukses, punya bisnis banyak. Oke, memberikan motivasi dengan bahagia, dengan senang gitu kan. Tapi ternyata waktu datang ke sana kaget juga. Ternyata itu bentuknya ibadah pada waktu itu. Dan aku nggak nyangka, aku nggak tahu. Ya kan sudah datang ya, nggak mungkin juga. Aku pulang dulu ya masuk ya. Ya sudahlah, kan motivasi aja kan. Ya apa salahnya lakukan motivasinya. Kapasitasku di situ kan sebagai motivator sebenarnya, memberitahukan apa yang aku punya, nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan dok? Nah nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja emang harus gereja atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Yang jelas masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Terus kenapa? Apakah aku harus melayaninya? Ya iyalah ibumu, kata orang ini. Tapi ibuku belum Islam. Ya tetap ibumu dia. Tetap dia saudaramu, tetap ini.
Ya, bahkan dalam Islam, masuk Islam pun kita suruh silaturahim. Makanya nanti nyambung tuh ke ucapan selamat Natal, nyambung ke ini. Anda gampang sekali mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Anda tidak tahu background orangnya. Siapa tahu dia sepupunya Kristen. Siapa tahu dia mu'alaf sendirian. Kita kan nggak boleh mutusin silaturahim dia kepada dia. Kita tetap berbuat baik. Jadi kadang-kala kita kasih fatwa, hukum, itu kita lihat backgroundnya juga. Kita lihat background orang. Jangan sampai kita itu ngerasa kita sudah di jalan yang benar, berbuat baik, tapi kita itu malah menyakiti banyak orang. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Dr. Richard Lee-nya. Jadi Ustadz Sam ini menanyakan pada Dr. Richard Lee ini, benar nggak kamu itu mualaf? Karena Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan bahwa kami itu sudah resmi masuk ke dalam Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Dr. Richard Lee-nya enggan untuk menjawab, katanya belum waktunya. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, yang nggak ada perlu ditutupi. Memang agama itu bukan untuk diumbarkan, bukan untuk ditutupi. Kecuali Dr. Richard Lee selama ini bercerita tentang politik, kemudian kita bertanya tentang agamanya, itu memang nggak boleh, itu privatnya. Tapi kita melihat bagaimana dengan podcastnya Dr. Richard Lee, dia selalu bercerita tentang agama Islam, agama Kristen, bahkan dia itu kan lebih banyak mengundang ustadz daripada orang Kristen sendiri. Mualaf-mualaf mungkin udah hampir rata diundang oleh sama Dr. Richard Lee ini. Tapi ketika dia itu ditanyakan tentang mualafnya benar apa enggaknya, dia enggan menjawab. Bukan berarti saya secara pribadi nggak suka dengan Dr. Richard Lee ya. Itu nggak ada hak saya juga untuk membenci Dr. Richard Lee. Karena apa? Karena saya nggak ada urusan pribadi. Tapi kalau menurut saya ini nggak perlu ditutupi. Kalau memang mualaf bilang mualaf, kalau memang enggak ya bilang enggak. Agama itu bukan untuk dipaksakan. Kenapa kita bertanya tentang mualafnya Dr. Richard Lee ini? Karena pertama itu disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Yang keduanya dia ini adalah public figure. Jadi wajar kita itu bertanya dia ini mualaf apa enggak? Atau jangan-jangan dia itu hanya mempermainkan agama. Kemudian kan setelah orang nonton podcastnya videonya Dr. Richard Lee bersama Pendeta Gerben, akhirnya apa? Keluar komentar yang gak enak dibaca akhirnya. Jadi kalau memang mualaf dibilang mualaf, kalau memang enggak jangan ya dibilang enggak. Kalau ragu tentang agama Islam jangan masuk dulu. Yakinkan dulu bahwa kita itu percaya terhadap Al-Qur'an, Nabi Muhammad itu nabi terakhir dan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita sembah. Jadi kalau menurut saya secara pribadi nggak ada yang perlu ditutupi, kecuali dia itu bercerita tentang politik selama ini. Tapi dia ini kan bercerita tentang agama. Jadi wajar netizen bertanya tentang mualaf atau enggaknya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.